selaku Kabak Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. Yang saya hormati Bapak Basuki Surojo, CEO Airmas Group, dengan Pak Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Saudara semua, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Dan melalui e-katalog pun kita juga tadi sudah ngobrol banyak di ruang sebelah. Nanti saya harapkan Bapak Ibu semua dapat mengikuti acara ini sampai selesai, karena memang informasi ini sangat penting bagi Bapak Ibu semua yang duduk di dalam pengadaan, ya, sebagai tim pengadaan di dalam instansi-instansi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang memberikan dukungan di dalam acara ini, yaitu Hisense, Iceboard, XPE, Aruba, Epson, AMD, Axio, Esser, Intel, dan Cobastor. Karena tanpa dukungan dari para sponsor ini, acara ini saya rasa tidak akan berjalan dengan baik. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para sponsor ini yang sudah menyediakan door prize yang luar biasa. Mari kita beri sambutan kepada Bapak Basuki Surojo. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Agus Munawar Sodik selaku PLT Kepala Biro APBD Pemprov Jateng. Yang saya hormati Bapak Rusli Sofyan selaku Kabak Pengelola Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jawa Tengah. Terima kasih Pak atas kehadiran, dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri acara sosialisasi hari ini. Kebetulan kita di Airmas Group juga selain e-katalog di ayuplik.com, kita mengembangkan
Raja Store Bella, Pak. Jadi mulai tahun ini kita ada namanya Raja Store Bella, yang dimana untuk menampung UMKM yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga teman-teman, mungkin Bapak Ibu semuanya yang ingin mendapatkan servis gratis, kita mengembangkan di Raja Service, yang sebelumnya kita pakai nama Ayu Service. Jadi sekarang berganti nama menjadi Raja Service, karena pada saat pandemi saya belajar digital marketing otodidak menggunakan nama Raja IT, yaitu toko retail kita cepat. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Sumadin ya, dan teman-teman sponsor yang sudah memberikan sponsor agar berlangsungnya acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Dengan kondisi yang seperti ini, dengan cara yang seperti ini, best practice daripada belanja barang pemerintah, insya Allah mendekati volume for money. Karena apa? Karena memang barang-barang yang kita perlukan itu adalah sudah tersedia di dalam katalog. Yang berikutnya Pak Yuri, kami sampaikan, kami di tingkat provinsi Pemprov ke depan akan mengembangkan apa yang namanya supply banner, Pak. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau kepada Bapak sekalian, pertama, untuk segera melakukan inputting e-kontrak panjenengan. Ini menjadi penting karena e-kontrak itu nanti yang akan ditarik menjadi database awal untuk penilaian P3DN, termasuk rencana umum pengadaan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya marketplace dan e-katalog Pak Yuri, alhamdulillah Bapak Gubernur melalui instruksi Gubernur nomor 4 tahun 2021, ya, kita sudah punya instruksi Gubernur, Pak. Saya tidak tahu provinsi lain. Ya, instruksi Gubernur itu nomor 21 tertanggal bulan Juli tahun 2021 itu sudah mewajibkan penganggaran 40% Pak minimal untuk belanja produk-produk UKM. Kanalnya melalui marketplace dan e-katalog. Sehingga di situ di instruksi Gubernur disampaikan ada kewajiban bagi SKPD Pemprov termasuk kabupaten kota yang berhubungan dengan pembinaan UKM wajib melaksanakan pembinaan terhadap pengembangan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh saya minta tepuk tangannya untuk Bapak Yulianto Prihandoyo STMP selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog. Makasih. Silakan Bapak. Terima kasih sudah berkenan mengundang kami, Pak Munawar, Pak Rusdi dan tim, Pak Tito, teman-teman dari KPPD Jawa Tengah, Ibu Bapak semuanya, beserta apa ini, sosialisasi begitu ya, kurang lebih ya yang saya banggakan. Ibu dan Bapak semuanya, sekali lagi terima kasih. Ini Ayoprik sudah berkenan mengundang kami. Saya kepingin hadir, kebetulan ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Ini tentu saja pesan dari pimpinan ya, dari presiden kita, gitu ya. Ayoprik sendiri menjadi satu penjual yang penyedia katalog yang menurut catatan kami termasuk yang besar juga nih ya, besar juga angka penjualannya. Jadi hari ini, pagi ini saya berkesempatan ingin hadir sekaligus menyampaikan beberapa poin khususnya terkait dengan bagaimana kita semua, belanja kita semua itu bisa kita optimalkan untuk produk-produk dalam negeri. Jadi PUPR misalnya dulu harus tender sebulan 2 bulan pekerjaan pemeliharaan jalan, sekarang cukup klik pesan pemeliharaan jalan sekian meter persegi, cepat. Jadi saya kira ini yang ke depan akan kita akan jadikan sebagai semacam model begitu ya. Ibu Bapak dan barang jasa pemerintah kita itu bisa men-trigger atau meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, bagaimana pengadaan barang jasa kita ini bisa kita porsi belanjanya kita utamakan untuk produk-produk UMK. Dan yang ketiga untuk kecepatan penyerapan APBD. Saya kira nanti poin ini lebih banyak yang poin nomor 1 ya, bagaimana belanja katalog maupun toko daring ini bisa kita arahkan ke produk-produk dalam negeri khususnya. Sekali lagi ini pesan dari pemerintah. PDN
itu sendiri diatur sudah lama, tahun 2014 undang-undangnya sudah ada, tetapi implementasinya baru 8 tahun kemudian lah. Jadi ini serius urusannya, maka seserius kami juga kami mulai men-take down, mem-freeze sekitar 11.000 produk dan seterusnya. Begitu ya kurang lebih Ibu Bapak semuanya. Sekali lagi lah, insya Allah ini nanti Bapak Ibu semua kalau kita komit ke sini, kalau belanja 400 triliun, kita fokuskan untuk produk dalam negeri, konon nih catatan BPS, itu bisa meningkatkan perekonomian lebih dari 1,7% atau pertumbuhan ekonomi. Ini memang jadi PR juga ya. Jadi saya juga sudah terima juga info-info PDN tapi harganya lebih mahal, ya belum tentu juga produknya lebih bagus. Tapi ya itu nanti kita selesaikan deh. Harga yang mahal-mahal tadi nanti kita selesaikan. Produk-produk PDN yang belum bagus kita selesaikan. Mulai dari sekarang kita sudah siapkan hal-hal seperti itu. Begitu kurang lebih pesan Pak Presiden dan segala macamnya. Bapak Ibu bisa keluarkan bukti-bukti itu. Bahwa pada waktu itu memang betul ada PDN, tapi kami sudah menghubungi. Dia nggak bisa nih Pak, ini ada penjelasannya, tercatat semua di situ. Nggak bisa entah dari kapasitasnya, entah dari waktunya, dan seterusnya dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yulianto Handoyo STMP selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog. Dan tentunya saya sebelum memulai ingin memperkenalkan dulu di sini Bapak Ibu bisa lihat dari mulai di depan, di samping, di belakang itu kita difasilitasi dengan semua perangkat audio visual. Ya, di sini bisa dilihat ada video wall, ada kamera di depan, ada kamera di belakang, di atas, ada flat panel di samping kanan kiri kita, ada kiosk di belakang. Nah, itu semua bagian dari audio visual. Boleh tepuk tangannya? Ya. Atau untuk saya bangun sebuah penelitian. Nah, kita juga ada teknologi yang bisa kita tawarkan untuk berkolaborasi. Sama adaptive computing yang kita baru akuisisi perusahaan ini, kita bangun adalah sebuah untuk FPGA. Kita sedang dekat-dekatnya terkait dengan pengadaan barang jasa, terkait itu katalog maupun dari melakukan beberapa regulasi yang mendukung kebijakan nasional. Artinya apa? Artinya kebijakan-kebijakan di tingkat pusat itu kita tindak lanjuti dengan kebijakan di daerah yang mana ini pasti selaras ya, dan tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan atau kebijakan di pusat. Memang di daerah masing-masing punya nama sendiri-sendiri ya. Contoh mungkin kalau kita bicara toko daring di pusat namanya bila pengadaan. Tetapi ketika kita bawa ke Jawa Tengah, bila pengadaan itu berubah nama, namanya Blangkon Jateng ya. Kenapa harus namanya Blangkon Jateng? Tentu ini punya maksud tertentu. Yang pertama adalah soal kedaerahan ya. Ketika kita bicara meningkatkan UMK, ya, usaha mikro kecil dan koperasi, mau nggak mau, suka nggak suka, yang kita angkat ya UMK yang di daerah masing-masing. Jadi kalau kita di Jawa Tengah, ya saya bicara UMK di Jawa Tengah. Ngapain saya bicara UMK di luar Jawa Tengah? Toh nanti provinsi lain juga akan ngomong yang sama. Ketika semua yang diomongkan ke UMK di daerahnya masing-masing, secara nasional ya otomatis UMK di Indonesia akan maju semua. Terus total transaksi ada berapa? Padahal di kami dituntut. Ketika kita sudah melakukan pengadaan lewat UMKM ini, kita diminta laporan. Bahkan Pak Gubernur Jawa Tengah ini menarget kami hampir setiap Jumat akhir itu kita buat laporan. Berapa sih UMKM yang sudah transaksi dengan pemerintah daerah, baik itu dengan SKP atau tidak. Dan ini penting.
Sehingga kenapa Blangkon Jateng itu salah satunya muncul di situ. Ketika kita sudah transaksi sini, Bapak Ibu di UKBBJ masing-masing atau pemerintah daerah masing-masing nggak perlu mikir data, nanti kami yang menyajikan. Sehingga dengan harapannya semua kabupaten di Jawa Tengah ini silakan gabung di Blangkon Jateng. Kenapa? Banyak keunggulannya, nanti akan kita support soal datanya. Saya mau tanya Pak, saya itu Bu dari sama Pak Usi di LKPP. Saya mau tanya kalau di LKPP, tadi Pak Yuri menyampaikan bahwa ketika ada produk yang belum mengandung PKDN, itu di freeze atau dibekukan atau bahkan di take down. Pertanyaan sama dengan Pak Usi, ketika di Blangkon ada nggak semacam filter atau apa untuk membatasi produk itu sudah ber-PKDN atau belum? Kalaupun belum, sanksinya apa, punishment-nya apa? Cukup Bu, terima kasih. Ketika kita bicara di toko daring ini kan kita ngangkat UMKM ya, intinya UMKM. Ketika kita bicara UMKM, mestinya secara langsung ini bersentuhan dengan produk dalam negeri, walaupun tidak serta-merta otomatis itu produk dalam negeri. Sebagai contoh adalah snack untuk makan minum rapat kita. Apakah ada jaminan itu 100% TKDN? Nggak ada Bapak Ibu. Gandum kita impor, bentuk roti kan. Tempe gelenya impor Bapak Ibu. Tetapi kita bisa klaim bahwa itu tetap masuk TKDN. Kita bisa klaim itu 100% produk dalam negeri. Karena buatnya juga di Indonesia itu. Walaupun bahan bakunya sebagian dalam tanda petik impor.